Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa habibi rabbil alamin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia. Berapa banyak ya kawan-kawan kita mungkin yang sudah mendahului kita. Jadi yang pertama harus disyukuri adalah masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua, yang tidak bosan saya ingatkan, gunakanlah waktu muda sebaik-baiknya. Karena man syabba ala syai'in syaba alaih wa man syaba ala syai'in mata alaih. Siapa yang di waktu mudanya ada dalam satu keadaan, dia nanti tuanya begitu gitu. Mudanya nggak demen majelis ilmu, ya tuanya juga sama. Mudanya hobinya ngabisin waktu dengan hal sia-sia. Banyaknya orang tua yang begitu masih nonton, ngopi, main gaple. Itu lahir dari mana itu? Itu lahir dari masa muda yang seperti itu gitu. Maka dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat keberapa tuh? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan manusia dari keadaan lemah. Maksudnya dari kita di rahim, di janin, kemudian jadi anak-anak itu lemah semuanya. Kemudian selepas lemah itu Allah berikan masa yang kuat. Maka jangan nggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini masa kuat ini. Yang kata orang, mumpung masih muda, masih muda iya. Oh, nggak bisa gitu. Justru muda itu. Karena nanti habis muda itu kembali lemah dan beruban. Nah, maka di masa yang penuh kekuatan ini, gunakanlah untuk hal yang paling positif, dan tidak ada agenda paling positif bagi anak muda melebihi nuntut ilmu. Ilmu apa? Apa saja. Jangan alergi kepada satu bidang ilmu tertentu. Apapun pelajari. Saya doakan semuanya jadi orang kaya raya semua. Saya kalau udah jadi orang kaya raya, wah, semua majelis yang penting-penting, yang mahal-mahal tuh saya mau ikut semua. Karena banyak ilmu-ilmu hebat itu sekarang berbayarnya mahal itu, benar nggak? E-course yang ngasilin cuan-cuan gede itu, saya niat begitu tuh. Saya kalau punya duit banyak, saya mau ke Mesir 3 bulan, 4 bulan, mutalaki dengan masyayikh di sana. Ya, kenapa? Karena tidak ada bekal terbaik bagi anak muda ini melebihi ilmu. Ya, maka pada malam hari ini kita bermajelis ilmu, dan insya Allah kajian kita disesuaikan dengan tema yang paling dipentingkan oleh anak muda. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita. Sebentar nih, ada yang
Apa itu? Baik. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang dunia pemikiran. Irfan kapan terakhir hadir? Awal ya, Pan ya? Apa yang diingat, Pan, dari pertemuan pertama? Yang paling kena itu yang ubah bahasa dari Chinese itu jadi narik rezeki. Alhamdulillah. Ini penting ini. Salim udah tahu belum? Belum ya. Jadi jangan pernah lagi punya mindset, dan mindset itu sering tertuang dari ucapan kita. Mindset itu sering tertuang dari ucapan kita. Sekarang mah susah nyari duit. Itu berarti di pikiran kita nyari duit emang susah itu. Buktinya apa? Terucap gitu. Ternyata akhwat itu cantik juga ya. Itu nggak mungkin di sininya jelek, paham nggak? Maka berhati-hatilah dengan ucapan, karena itu lahir dari hati kita, yang kita sebut dengan alam bawah sadar. Orang Inggris nyebutnya unconscious mind, pikiran yang di bawah sadar. Itu dari Irfan itu. Apa? Jangan pernah lagi nyebut mencari rezeki, karena namanya nyari itu susah. Ini saya nyari anak saya tadi tuh, sudah khawatir aja anak saya nggak pulang sampai maghrib, sampai isya. Kemana nih anak saya? Susah nyari. Komplek nggak ada, di pondok nggak ada, tempat temannya nggak ada, di Pak Haji Asep nggak ada. Ke rumah mertua saya. Nyari mah susah dan bikin khawatir. Mana nih, kemana? Pikiran kemana-mana kan? Yang lebih mudah apa? Jemput rezeki, lebih mudah. Dil, jemput saya Dil. Di mana Ustaz? Ini di Bandara Husein. Kan jelas itu. Tapi tetap ada effort, kamu harus ke sana. Yang paling enak itu yang paling enak itu apa? Menarik rezeki. Apa? Maka orang Inggris nyebutnya apa? Money magnet. Magnet uang. Dari mana itu magnet rezeki, narik rezeki dari mana? Dari Islam. Dari apa? Itu doa sholat duha itu. In kana rizquna fis sama fanzilhu. Kita yang diem aja. Ya Allah, kalau ada di langit turunin. Kalau ada di bumi keluarin. Jauh deketin. Susah mudahin. Dikit banyakin. Haram suciin gitu. Kitanya kemana-mana bingung. Paham ini? Jadi apa? Bahasanya apa? Menarik rezeki. Itu kalau kamu udah punya mindset begitu, nanti rezeki kamu tuh unik-unik. Saya selalunya kalau nganterin Muli Barli atau apa, saya biasa keluar duit. Ini kemarin dapat duit, lumayan 1 juta. Udah pokoknya kemana-mana tuh niat narik rezeki aja, beneran. Unik-unik aja pokoknya apa? Rezekinya tuh unik gitu ya. Azmi, apa yang paling didapat Mi dari kajian Mi? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, baik. Pak Agung, saya lagi ada kajian ini, nggak berhenti kajiannya. Coba dilihat di depan rumah saya aja, nanti istri saya ada. Salam, enggak, Kang Aziz. Baik. Ya, kita mulai. Ini kemarin jadi slide terakhir yang dibahas tidak terlalu dalam, ya. Maka kita ingin bahas slide ini saja, karena memang saya pengennya tuh jam 9 atau jam 9 kurang udah beres gitu. Salam, Dafi. Pengennya gitu, biar nanti ada diskusinya gitu. Biar nanti ada interaktifnya gitu, dialog interaktifnya. Baik secara live ataupun setelah majelis ditutup. Baik, biar nggak terlalu malam. Dan insya Allah diingetin deh dari sekarang itu. Minggu depan itu temanya
semuanya itu netral. Semuanya apa? Netral. Itu perlu pembahasan khusus itu biar matang gitu, biar kita tuh punya satu pembahasan tuh langsung jadi mindset kita gitu, kita install langsung, sehingga kita menghadapi apa-apa itu dengan tenang. Ya, netral. Dan itu di antara materinya adalah yang dari Mas Reza Randy itu tentang semuanya tuh belum tentu baik, belum tentu buruk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tulisan change your perception to change your life. Baik, saya muqaddimahi dulu. Di situ artinya rubahlah persepsimu. Persepsi itu sudut pandang ya. Tidak semua orang punya sudut pandang baik tentang saya. Tidak semua orang juga punya sudut pandang yang buruk tentang saya. Jadi apapun yang kita lihat hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, itu semuanya tentang persepsi sebetulnya. Semuanya tentang persepsi. Kenapa banyak anak hari ini ragu mau mondok? Persepsi. Nanti kalau mondok nggak punya masa depan. Nggak punya apa? Kata siapa? Kata anak yang mondok, itu orang di luar gimana ya masa depannya, bener gak? Masa depan kita dikhawatirin sama orang, kita yang di dalam mengkhawatirkan masa depan orang di luar. Kita sebagai muslim mengkhawatirkan kondisi orang kafir, bener gak? Orang kafir gimana ya gak punya Tuhan? Kata orang kafir, itu orang Islam hidupnya dari pagi udah diatur, ini diatur, hidupnya gak bebas gitu, hidupnya miskin, hidupnya itu apa enak ya hidup kayak gitu, bener gak? Apa nawang sinawang itu bahasa apa tuh? Bahasa Sunda ya? Bukan. Sawang sinawang. Iya, sawang sinawang. Kita saling apa? Saling menilai. Ya, makanya penting. Baik. Sebelum kita berbicara tentang perubahan lebih jauh, sekarang kita bahas dulu. Saya ingat betul nasihat A. Agim itu waktu saya dulu SSG. Penutupan ya kalau nggak salah. A. Agim tuh bilang bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan selama makhluk pasti berubah. Dan itu dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam juga begitu kan? Al-alamu hadithun. Alam ini apa? Hadith. Tunggu dulu. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu apa? Berubah-ubah. Wal mutaghayyiru hadithun. Semua yang apa berubah-ubah itu adalah baru, makhluk. Natijahnya, kesimpulannya al-alamu hadithun. Alam semesta ini adalah baru. Dia bukan sesuatu yang qadim. Jadi sudah seperti itu sunnatullahnya itu. Jadi apa aja di alam semesta ini apa? Berubah semuanya. Berubah nggak, Del? Dulu kamu saya kenal 3 tahun yang lalu nggak begitu itu. Ya, dulu adek nih fotonya masih ada tuh imut-imut. Sekarang udah amat-amat dia. Semoga bentar lagi nggak amit-amit ya. Coba semuanya tuh berubah loh. Nggak usah jauh-jauh lah. Ojek berubah nggak? Berubah. Dari ojek kita yang nyamperin pangkalan sampai tuh pangkalan yang nyamperin kita. Dulu ojek nganterin penumpang aja, sekarang ojek nganterin paket, nganterin makanan. Dulu ojek cuman nganterin kita dari satu tempat ke tempat, sekarang dia ada pijitnya segala. Bener ya? Kan ada go massage segala tuh. Walaupun saya nggak pernah pakai juga. Dia semua berubah dia. Ya. Apa? Cara belajar, motor, handphone berubah nggak? Semuanya berubah. Kamu lihat aja. Bandung dulu dingin banget nggak? Sekarang enggak, semuanya berubah. Ya dulu biasa tuh di pondok pemukulan. Sekarang ustadz mukul, ustadznya dipukul di penjara ya. Beneran semua ini berubah. Maka kata Agim, kalau manusia nggak mau berubah, dia digilas oleh seluruh perubahan alam semesta.
maka pasti ditinggal. Maka lihatlah perubahan-perubahan positif, lalu beradaptasilah dengannya gitu. Nah ini termasuk perubahan. Dulu kiai ngaji pakai kitab, sekarang tuh pakai itu tuh. Iya. Nah ini belum lagi disempurnain deh ya. Harusnya itu kayak Ustadz siapa tuh? Kayak Kang Hasan tadi harus ada ininya. Coba nanti itu. Coba kamu cari-cari aja, ada video-videonya mungkin apa. Ada testimoninya gitu. Pahami ya? Jadi kita mesti mau berubah itu. Ini contoh nih, saya sama kamu alumni ya. Kalau kajiannya masih kayak dulu aja, kajian yang lama saya ulang-ulang lagi kan kamu Ustadz kajiannya masih yang kayak yang dulu, enggak. Ini Kang Aziz juga enggak akan datang lagi. Ini mah kajian saya juga bisa lihat di yang lain. Jadi kita mesti berubah. Dan semua mengalami perubahan. Kalau kita tidak berubah, udahlah ditinggalin orang. Kenapa? Karena kita aneh sendiri di tengah alam semesta, paham nggak? Maka banyak nggak dulu hebat, sekarang udah biasa aja. Saya dulu punya senior-senior di pondok tuh yang saya berharap jadi kayak dia gitu. Sekarang kok jadi biasa aja orang itu ya? Karena kita terus maju. Gitu. Tuh Kang Aziz sekarang main di akikah itu. Akikah yang lama udah banyak ditinggalin orang, bener nggak? Karena masih manual. Sama sekarang umroh begitu juga. Ya, maka kita harus bisa beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan yang ada, selagi perubahan itu baik. Maka Nabi SAW juga menstimulus yang sama terhadap umatnya untuk terus mau berubah. Nabi SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, jaraknya sehari loh. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Jadi perubahan tuh nggak nunggu tahunan, nggak nunggu bulanan, harian. Nih kamu tanya nih sama asatid yang ada di sini. Banyak nggak dek perubahan saya dek? Itu jangankan hitungan hari, hitungan jam sih bisa berubah. Puk. Kamu tahu perubahan cepat tuh dari mana? Dari ilmu. At-tayr yatiru bi janahi, al-insan yatiru bi himmatih kama anna at-tayr yatiru bi janahi. Sungguhnya manusia itu terbang dengan cita-citanya, terbang dengan semangatnya, dan yang ngebangkitin semangat yang bisa terbang itu cuma ilmu. Cobalah kamu liatin teman kamu yang udah nggak terlibat dengan ilmu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kamu ketemu, ceritanya masa lalu. Lu inget gak dulu kita di pondok dipukulin, sumpah masih itu aja ya. Jadi kalau orang bicaranya masa lalu, berarti emang dia gak ada berubah itu ya. Katanya begitu kan, orang biasa suka bicara tentang hari ini, itu orang biasa. Sekarang ini naik ya, ini naik, itu orang biasa tuh. Orang gagal suka bicara masa lalu. Kamu ingat nggak? Saya masih dendam tuh sama itu orang gagal itu. Ya elah, udah 3 tahun masih diingat. Orang besar itu selalu bicara masa depan. Ya kalau kamu bertemu orang bicaranya masa depan. Ini orang visioner, ini orang besar. Ya. Maka kamu jangan bicara tentang masalah hari ini. Ya, kamu orang biasa aja itu. Kamu hanya melihat apa yang ada di hadapan kamu. Apalagi kamu masih nginget yang lama-lama itu. Apalagi yang diingat yang pahit-pahit. Nah itu kamu gagal. Orang besar itu selalu bicara tentang masa depan, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sekali lagi Nabi SAW bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsihi." Kemarin dengan hari ini kita harus lebih baik. Fahuwa rabih. Kenapa? Kurang jelas? Kurang jelas apa? Oh, Umah ya? Enggak, soalnya tadi katanya nggak kedengeran. Bukan nggak kedengeran, ininya emang harus diganti. Harus di-upgrade. Ya, nah. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari kemarin sama hari ini sama, dia orang rugi. Ya terus hari kemarin kemana aja? Paham ini? Kebayang nggak orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun anti ilmu. Kalau anti air bagus ya nggak? Jam anti air bagus. Ember anti pecah bagus. Ini orang anti ilmu.
ngomongnya apa ya? Paling bicaranya takwa lagi lah. Takwa kan cabangnya banyak. Paling bicaranya tentang dunia pemikiran lagi, banyak. Dan lain sebagainya, ya. Dan Nabi SAW tidak diajarkan oleh Allah untuk menambah sesuatu kecuali wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, itu yang nyuruh Allah tuh. Kul, Muhammad, doa kamu. Ayo ucapkan. Ya Allah, tambahilah aku ilmu. Terus sampai kapan tuh nuntut ilmu? Ada batasnya nggak? Nggak ada. Maka Allah bilang dalam ayat yang lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah ilmu yang Allah kasih ke kamu kecuali dikit doang. Saya ahli tafsir seumpama, saya ahli nahu. Saya ahli mesin nggak? Enggak. Saya ahli psikologi nggak? Enggak. Saya ahli kedokteran nggak? Udahlah, jangan sok punya ilmu banyak. Allah yang bilang, tidaklah kamu dikasih ilmu kecuali cuma sedikit. Jadi ada berhentinya nuntut ilmu? Nggak ada, orang masih dikit. Sampai kapan? Sampai wafat. Dan insya Allah orang itu kalau terus menerus dengan ilmu dengan amal, nanti muncul yang namanya apa? Hikmah. Ya. Biarin itu. Kadang-kadang orang punya ilmu tuh kadang-kadang awalnya ya sombong, awalnya kadang-kadang apa? Nggak pakai amal, nggak apa-apa itu. Kenapa? Karena ilmu ini ibaratnya akar gitu. Ada orang itu bangga, dia nggak dapat akar, dia dapatnya apa? Dapatnya buah. Dapatnya apa? Ngapain ngurus akar? Akar tuh ruwet, akar tuh nggak kelihatan, bener nggak? Ini jelas-jelas enak, apa? Buah mangga. Akhirnya dia menikmati buah mangga, manis dan seterusnya, bener? Tapi kalau mangganya udah habis, dia bisa produksi? Nggak bisa. Tapi yang ngurus akar nih, nanti wujud batangnya, wujud dahannya, wujud daunnya, wujud rantingnya, wujud buahnya. Dan setiap waktu nanti dia bisa panen. Jadi memang orang tuh kalau berprosesnya dengan ilmu, itu suksesnya nggak ada yang cepet. Kamu lihat Ustadz Abdul Somad sebelum umur 40 itu kemana? Lihat Ustadz Idrus Romli sebelum umur itu kemana? Ustadz Andi Hidayat sebelum itu ke mana? Coba lihat Norman Kamaru, apa? Canya. Naik karena viral, ya enggak? Setelah viral hilang. Paham nih? Nah, itu orang kalau nggak pakai ilmu ya, tapi pakai keunikan, ujungnya hilang sendiri. Baik. Begitu ya kata Nabi SAW, siapa yang hari kemarin dengan hari ini sama sehari, dia nggak nuntut ilmu menjadi lebih baik, rugi. Waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ini orang terlaknat. Laknat itu apa? Ba'id min rahmatillah, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini celaka gitu. Udahlah, coba deh kamu perhatiin tuh orang yang kerjaannya nyari duit aja, tapi dia tidak mau belajar. Belajar itu tidak harus duduk di majelis ya. Ini kan saya udah bilang, saya sering bilang tuh sama santri-santri. Saya kalau jadi kamu kerja di luar, saya maunya kerja sama Cina. Maunya apa? Kerja sama Cina. Kerja sama Cina tuh gajinya kecil. Iya. Kebun binatang keluar sama dia. Bener. Perhitungannya luar biasa orang Cina. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh kerja sama mereka, kamu tahu bagaimana jadi orang sukses itu. Paham gak? Artinya kamu belajar sambil kerja itu, sehingga kamu kerja lama sama mereka. Oh gini mereka ngatur duit, oh gini mereka cara ngedidik anaknya. Bener gak? Orang Cina kan dari kecil anaknya dibawa tuh. Oh begini mereka biar kaya, dia hidup sederhana. Sebelum betul-betul kaya dia gak mau hidup mewah-mewah.
Benar nggak? Oh, dia nggak mudah percaya sama orang. Oh, bagian keuangan dia harus pegang sendiri. Oh, keuangan itu sebelum disahkan rekapnya harus 3 kali. Benar nggak? Itu ilmu tuh. Nah, kamu kerja sambil nuntut ilmu, kamu jadi orang hebat nanti. Ya kalau kamu kerja yang penting dapat duit, itu jadinya malun itu. Jadinya apa? Malun. Pas kena PHK, tahu-tahu stroke kamu. Kenapa? Kamu nggak punya kualitas. Beneran ini. Nah, ini tadi saya mau nyari itu tuh. Idza tala'at alayya yaumun. Sebentar ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kemarin tuh yang pernah di ini, Dek. Yang pernah di mana, di idza tala'at alayya yaumun fala burikali. Itu hadisnya lupa saya. Nabi SAW pernah bersabda itu kalau ada suatu hari matahari terbit, ya, kemudian aku, kata Nabi SAW, tidak nambah ilmu yang buat aku makin dekat sama Allah hari itu, maka kata Nabi, matahari terbit hari itu nggak ada berkahnya sama sekali. Matahari terbit itu nggak ada gunanya sama sekali. Ini hadisnya nih, mana ya? Nih dia nih, idza ata alayya yaumun. Ini bagus hadis ini. Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jal fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kalau datang satu hari aku enggak nambah ilmu yang bikin aku tambah dekat sama Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, itu hari enggak ada berkahnya sama sekali bagi aku. Sehari. Maka saya heran itu. Saya ini banyak teman-teman saya bilang, gue heran sama lu, Pak. Kenapa? Masih rajin aja ngajinya. Nah, saya heran sama dia. Kok bisa nggak rajin ngaji gitu? Orang banyak heran sama saya. Masih semangat aja ngaji, Bal. Bingung gue. Ya ngajar, ya ngaji. Lu ikut training, lu ikut apa, lu baca buku apa. Lah saya dalam hati, walaupun nggak saya omongin, lah gue bingung sama lu. Kok bisa hidup nggak pakai ilmu gitu? Karena Nabi kita ngajarinnya begitu gitu. Satu hari nggak nambah ilmu yang bikin kita makin dekat sama Allah, maka kata Nabi SAW, maka hari itu nggak ada berkahnya sama sekali. Nanti saya share ya, Kang Aziz, boleh nanti saya share. Ini bagus hadis ini. Saya dulu dapat di Azen dulu. Kang Aziz. Nah. Baik, kita lanjut. Udah ya, jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu adalah sunnatullah bagi setiap makhluk di seluruh alam semesta. Kok ada manusia, satu makhluk nyempil dia nggak ikut berubah, digiles nggak? Digiles. Ya, maka mau diperangin kayak itu Gojek, mau diperangin kayak itu Grab, menang nggak mereka? Tetap menang lah, udah begitu. Ini apa dulu TikTok pernah berhenti apanya? TikTok Shop ya, TikTok Shop masih jalan nggak sekarang? Ganti kan? Tapi tetap kan jualannya tetap nggak bisa. Semua harus berubah. Semua harus berubah. Baik. Dan tadi itu ya, sehari kita tidak berubah, kerugian loh. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melakukan perubahan ini yang harus kita rubah siapa? Diri sendiri. Ini yang selalu saya bilang sama santri, ilmu yang gak ada matinya itu ilmu yang terus relevan sampai kapanpun, ilmu perbaikan diri. Kalau orang luar nyebutnya apa, Kang Aziz? Self development, apalagi tuh sekarang bahasanya. Begitu-begitulah. Itu training kan ilmu pengembangan diri itu. Itu ilmu nggak ada matinya itu. Ya, ilmu nggak ada matinya itu. Kamu harus ingat itu. Ilmu terbaik sepanjang zaman adalah ilmu memperbaiki diri, upgrading diri. Terus aja diri itu ditingkatkan. Jadi yang dirubah siapa? Diri, bukan orang lain. Ada orang lain mau berubah nggak berubah mah nggak peduli kita.
Kan orang tuh banyak gitu. Sumpama kayak kemarin saya ngaji sama ibu-ibu. Pak Ustadz, kita udah banyak berubah. Suami kita nggak ada berubahnya Pak Ustadz, dari dulu begitu. Terus saya bilang sama ibu itu, jangan-jangan ibu juga belum berubah, saya bilang. Perasaannya doang. Karena beneran orang tuh kalau berubah, itu sekelilingnya akan berubah. Orang tuh kalau berubah, sekelilingnya akan. Itu udah begitu itu. Itu kalau bahasanya teman-teman di PPA itu, sekali-kali dirubah filosofinya. Jangan terima kasih, tapi apa? Kasih terima. Walaupun nanti kalau kita dikasih orang ya jangan, Pak nih Pak, ya, kasih terima, jangan. Ini mah jadi filosofi hidup kita aja. Jadi jangan apa terima kasih, tapi kasih terima. Itu tanya tuh Kang Aziz yang jualan, yang bisnis. Terima dulu apa kasih dulu Kang Aziz? Hah? Kasih dulu. Kasih apa? Kasih harga terbaik, kasih pelayanan terbaik, kasih kualitas kambing terbaik, kasih diskon terbaik, kasih bonus terbaik. Udah ntar tinggal terima order begitu. Paham ya? Orang tuh suka begitu. Nih makanya nih saya nih, ini kok majelis belum rame-rame, biarin aja. Dan emang sayanya belum menarik, udah begitu. Kalau sayanya udah jadi kayak Ustadz Abdul Somad, nggak usah dipanggil orang datang, benar nggak Kang Aziz? Dulu Ustadz Nuruddin belum waktunya tenar, dia mau ngomong apa kek orang nggak dengar. Sekarang udah mulai tenar, dia di mana aja orang ngerubung. Udah semua tuh proses, santai aja. Makanya saya ada kamu nggak ada kamu, saya ngaji. Alhamdulillah masih ada yang mau ngedengerin. Coba kalau nggak ada, udah nggak usah maksain. Nah, semua tuh ikut kelasnya masing-masing. Udah makanya yang penting itu apa? Rubah diri. Dan ngerubah diri paling enak gitu. Bagaimana agar seluruh ruangan ini menjadi wangi? Gimana caranya? Semprot pakai Bay Fresh. Ya, ini kecil nih. Ya, kalau masjidnya Al Jabar gimana caranya? Banyak semua. Nggak usah, taruh aja minyak wangi di sini dikit aja tuh. Kamu pakai minyak wangi sini aja taruh. Kamu ke ujung sana wangi, ke sana wangi, kamu ke tong sampah wangi, kemana wangi. Enak jadi orang hidup begitu. Orang sekarang tuh ribet hidup tuh. Kenapa Dil kamu nggak baik sama dia? Dia juga nggak baik sama saya. Oh berarti kamunya belum wangi. Karena kalau kamu wangi, kamu ketemu orang nggak wangi itu kamu tetap wangi. Benar nggak? Masa kamu kalah sama pohon? Ya Kang Aziz, itu orang gontor biasa yang nyebut gitu. Kun kash syajar tulqa bil hajar fatulqith thimar. Jadilah seperti pohon, dia dilemparin batu tapi dia ngelempar buah. Masa kita kalah sama pohon? Berarti itu pohon. Kalau pohon dilemparin batu, dia nakolin batu lagi. Itu Pak Ogah namanya. Paham? Itu Pak Irfan namanya. Iya, Allah ngasih tahu tuh. Paham nggak ini? Makanya Allah itu nyebut wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buat baiklah. Allah tuh suka sama orang yang berbuat baik. Bukan berbuat baik. Di situ sigotnya isim apa itu? Isim sifat. Allah tuh suka sama orang yang buat baiknya itu udah jadi sifat. Dia emang orang baik. Karena ada orang buat baik itu kadang-kadang enggak, ini tuh emang dia tuh orang baik. Kebaikan tuh udah jadi sifat. Itulah Rasulullah SAW. Kita kan kalau dibayain orang baik, kalau dijahatin orang lebih jahat. Itu tadi tuh kita bukan kayak pohon. Pohon tuh enggak. Ya. Kamu tonjokin kayak kamu apain? Kamu oyak-oyak kayak yang turun apa? Buah, bukan dianya kurang ajar, enggak. Itu namanya pohon asli. Paham tuh? Nah, Allah tuh ingin kita tuh jadi muhsin, bukan innallaha yuhibbu man ahsana, bukan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang baik, itu udah jadi karakteristiknya, udah jadi sifat. Gampang nggak tadi mengharumkan seluruh Al-Jabar? Gampang kan? Tapi kalau kamu mau kasih pewangi semua, mahal, susah.
repot. Ya. Udah kamu wangiin semua, di hidung kamu ada tai burung. Jadi wangi nggak? Nggak jadi. Udah, makanya nggak usah ngimpi saya akan baik, saya akan berubah kalau suami saya berubah. Nggak usah gitu ngomongnya. Saya akan berubah, saya akan baik kalau teman saya baik. Nggak usah begitu. Jangan-jangan teman kamu udah wangi, kamunya yang ada kotoran di sini. Akhirnya nggak jadi wangi lagi, bener nggak? Udahlah, coba aja kamu pasang minyak wangi di sini, nanti kamu kemana aja jadi wangi. Itulah orang baik. Orang baik itu dijahatin kayak gimana pun, dia ngerasanya baik aja. Ada nggak Nabi dendam sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Nggak ada. Ada dendam sama Sayyidina Wahsy? Nggak ada. Dendam sama Abu Jahal? Nggak ada. Buktinya Ikrimahnya dirangkul. Dendam sama Abdullah bin Ubay? Enggak, karena bagi Nabi SAW kalau nggak ada dia saya ini nggak matang, saya ini nggak tajam, bener nggak? Kalau hidup lempeng-lempeng aja kan kita nggak jadi matang itu. Kadang-kadang kita menjadi apa? Menjadi kuat itu karena adanya orang-orang begitu. Maka saya dulu pernah baca satu buku itu, kalau pisau tajam diasah dengan batu asah, maka manusia tajam karena diasah oleh sesama manusia lainnya. Ya kalau semuanya menghormati kita nggak tajam itu. Kadang-kadang kita perlu dijatuhkan, kadang-kadang dan seterusnya. Manusia diasah dengan manusia lainnya. Itu makanya kamu khuruj kan dengan orang yang berbeda-beda watak. Buat apa itu? Mengasah kesabaran, mengasah kedewasaan dan lain sebagainya. Nah, ya sehingga dalam banyak ungkapan disebut aslih nafsaka yuslih lakan nas, perbaiki saja dirimu, nanti orang yang akan berbuat baik kepada kita. Ini nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya habis isi kajian, karena sayanya sudah semakin baik, maka orang tuh pada pengen lagi ngaji sama saya. Tukang ngaji tahu saya dulu muda gimana, KPM pernah saya tinggalin. Ya, mohon maaf Kang Aziz, ya dulu masih muda. Dulu guru saya juga gitu masalahnya. Guru saya tuh ada orang nggak adab dikit tuh marah. Itu kan ke santri, ke orang umum nggak boleh gitu. Alhamdulillah Kang Aziz nggak makan hati waktu itu. Kenapa saya cerita itu? Iya udah, semua bukan tentang orang, tentang kita. Udah, makanya nggak usah nyalahin orang. Apalagi kita belajar tentang dunia pemikiran nanti. Baik. Ya. Jadi sudah kita bahas ya bahwa pentingnya merubah diri. Dan dalam tema kali ini, merubah diri yang terbaik dimulai dari mana? Dari hati, dari pikiran. Sekarang saya tanya sama kamu, ya, yang dirubah ininya apa ininya? Pes, untuk ininya berubah, yang dirubah ininya apa ininya? Laptopnya, paham ya? Yang dirubah laptopnya, tampilan di laptopnya, baru ininya berubah. Nggak mungkin kan? Di sininya ini, di situnya gambar kucing, mungkin nggak? Nggak mungkin. Paham nih? Yang dirubah nih saya tulis lagi nih. Yang dirubah akarnya atau buahnya atau batangnya. Contoh nih, kita nanam akar apa? Kita nanam biji mangga. Yang keluar akar mangga dong. Pas naik kita pengennya duren. Pengennya apa? Wah ini gak bener ini. Potong apanya? Potong batangnya. Tungguin lagi. Loh kok mangga lagi? Saya maunya duren, kurang ajar nih. Yang muncul apa lagi? Ya mangga. Bibitnya bibit apa? Jadi yang dirubah yang di atas tanah atau di dalam tanah? Di dalam tanah. Sama manusia juga begitu, yang dirubah itu dalamnya dulu. Paham ini? Kalau pengen bahagia di luar, bahagia dulu di dalam. Ya. Apalagi kalau pengen kaya di luar, kaya dulu di dalam. Ya. Dan seterusnya itu. Maka merubah terbaik tadi apa? Merubah. Dan kamu ingat ini dari orang yang udah sukses ini, namanya Ustadz Abu Syauqi.
Beliau bilang 90% kesuksesan manusia itu letaknya di mana? Di dalam mindsetnya, alam bawah sadarnya. Ya. Nah, itu kata Ustaz Abu Syauqi, ternyata benar itu. Di Amerika ada penelitian kenapa orang ini bisa sukses, orang ini bisa gagal, itu juga sama dalam. Bahkan katanya 95%. Action di luar itu cuma 5%. Cuma apa? Maka orang gagal tuh bisnisnya apa aja gagal nggak? Gagal. Santri memang mentalnya nggak bisa serius, cengeng, tidak punya jiwa struggle gitu. Mondok di mana aja gagal nggak? Yang gagal, yang salah pondoknya apa orangnya? Coba kalau orang hebat, ditaruh di mana aja hebat nggak? Berarti yang masalah apa? Dalamnya atau luarnya? Luarnya itu tadi pondoknya, gurunya, temannya. Mana? Dalam. Maka kita perlu merubah dalam kita. Sehingga inilah yang kita bahas, change your perception to change your life. Rubahlah persepsimu tentang hidup kalau hidupnya pengen berubah. Sehingga di situ disebut kunci perubahan adalah merubah diri. Apapun yang ingin kita rubah. Ya. Kamu pengen gak gampang galau? Yang dirubah apa? Luar apa dalam? Orang masih ganggu gak? Ya masih, namanya manusia. Manusia mah tukang ganggu. Ya, di jalan ada yang ganggu kamu gak? Ada, atau ada yang ngepot, ada yang nyerempet, bener gak? Ada yang nyalip, marah kita. Ada aja yang ganggu. Maka kunci perubahan luar itu adalah pada perubahan diri. Dan perubahan diri yang terbaik adalah merubah pikiran. Apa yang bedakan kita sama kucing? Hah? Pikiran. Apa yang bedain kita sama gajah? Gede bener tuh gajah. Hah? Pikiran. Apa yang bedakan kita sama apa? Sama jerapah tuh tinggi begitu. Mau gak kita naikin? Mau. Onta gede gak? Mau kita tarik-tarik dia? Kamu mau saya tarik-tarik, Bet? Kamu gak boleh kemana-mana, Fis. Ya, pokoknya mulai saat ini saya punya tali, kamu saya gini. Mau kamu? Hah? Nah, itu kelebihan kita itu. Ya, kelebihan kita ada di pikiran kita masing-masing. Sehingga Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum, nasib suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ma bi anfusihim, sesuatu yang ada di diri mereka. Apa? Ma bi anfusihim, sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Maka ini saya sudah berulang kali ya, biar saya juga dianggap jangan ikut-ikutan jadi motivator. Karena kalau oleh motivator, ini ayat ini saya sudah ulang-ulangi kalau sama asatid, ayat ini dari kondisi baik menjadi tidak baik. Kang Aziz kalau lihat nanti tafsirnya, tadi saya juga sudah pastikan lagi, saya buka tafsir Baghawi, saya buka tafsir Ibnu Katsir, saya buka tafsir Jalalain, saya buka tafsir Qurtubi, saya buka tafsir Tobari, saya buka tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Ibnu Ashur. Semuanya sama artinya. Dia dari baik menjadi tidak baik. Paham ya? Ini kan kampung kita baik-baik aja nih. Tahu-tahu kena gempa. Dari baik menjadi tidak baik. Cianjur aman-aman aja. Tahu-tahu dari baik-baik aja, tahu-tahu longsor. Kata Allah, itu keadaan baik-baik aja, tidak berubah menjadi tidak baik kecuali karena mereka telah merubah kebiasaan mereka. Tadinya aman, Cianjur isinya santri kiai, muncul kaum lagi bete, LGBT maksudnya, yang kemarin ketahuan tuh, benar nggak? Muncul katanya di sana banyak apa tuh pemurtatan.
Akhirnya turun bencana. Paham Tom? Akhirnya muncul bencana. Nah, sama orang motivator ini dari apa? Bukan dari baik ke buruk, tapi dari buruk ke baik. Kalau hari ini kita uangnya kurang, ya rubah biar uangnya jadi banyak. Kalau hari ini kita susah, Allah nggak akan rubah kita jadi senang kecuali kita yang ngerubah diri sendiri. Itu kan terbalik tuh. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Saya bilang contoh. Hidup kita tuh sebenarnya enak nggak, Kang Aziz? Enak. Mau tahu hidup enak nggak? Maka saya tulis nih, berlogikalah dan yakinlah sama hidup seperti anak kecil yakin sama hidup. Coba, Hafiz, dulu kamu kalau mau makan nyari duit apa minta? Minta. Mau jalan-jalan? Minta. Mau handphone? Minta. Ada mikir kerja? Enggak. Sampai sekarang mungkin kamu masih mikir gitu. Benar? Kalau nggak dikasih, apa yang kamu lakukan? Nangis, maksa, bener? Ujungnya dikasih? Dikasih. Nah, nanti kita beranjak dewasa, kita mulai dilepas sama orang tua kita. Kira-kira dulu yang ngasih itu Allah apa orang tua? Hah? Yang ngasih Allah apa orang tua? Allah lewat orang tua. Bener nggak? Nah sekarang setelah kita dewasa, yang ngasih kita rezeki siapa? Siapa? Allah lewat. Hah? Lewat siapa aja gitu. Paham nggak? Nah kira-kira dulu kita yakin rezeki kita dijamin, dan sekarang kita nggak yakin rezeki kita dijamin, itu maksiat apa enggak? Maksiat kan? Nggak yakin sama Allah. Berarti apa tuh? Dari kondisi baik-baik saja dulu semuanya lancar nggak waktu kita punya orang tua? Lancar. Ketika lepas dari orang tua lancar nggak? Enggak. Berarti azab nggak nih? Azab nggak? Azab. Berarti ya sudah, dari kondisi tidak baik ini rubah kepada kondisi yang awal. Jadi bagaimana itu? Jadilah seperti anak kecil. Nah ini nih belajar merubah pikiran nih. Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil pas mau minta banyak mikir? Enggak. Ini anak saya nih mau ulang tahun, si Zayat. Bi, ya. Nanti aku ulang tahun, nginep di hotel ya. Kita berenang lagi. Nginepnya berapa hari ya? 2 hari. Enak bener dia ngomong begitu. Bener gak? Dia ngomong gitu aja. Kejadian gak? Insya Allah kejadian. Siapa yang ngasih? Allah lewat orang tua. Tapi karena sosok orang tua yang muncul pas orang tuanya hilang, kita galau. Nah kita kalau bisa begitu sama Allah, hidup tuh aman. Hidup apa? Aman. Bahwa yang ngasih siapa? Pikirannya mesti begitu. Ya makanya itu tadi kan yang disampaikan sama siapa? Sama Irfan tadi ya. Makanya itulah apa, narik rezeki. Udah minta aja sama Allah. Orang doanya ajaib tuh. Kalau di langit turunin. Itu kan anak kecil tuh. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya aku mau, udah gitu. Ya kita sama Allah harusnya begitu. Kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin. Coba itu. Keren nggak tuh pikirannya tuh? Habis itu mikir, ya kan perlu kerja. Kata Allah, yaudah kerja aja. Padahal sudah, biarin doa kita biar didengar sama Allah. Nanti apapun ilham yang Allah kasih kita kerjain. Bukan juga habis itu tidur ya, bukan. Nah, tapi setelah keyakinan itu nanti kita lakukan apa yang Allah SWT ilhamkan. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita merubah, kita punya pikiran inilah nanti kita akan mengalami perubahan kehidupan. Ya, kalau kita tidak rubah dalamnya, udahlah. Kita bisnis apapun pasti gagal. Ya.
Kita belajar dimanapun pasti gagal. Kita berteman dengan siapapun ujungnya berantem. Itu dari mana itu? Semuanya mulai dari pikiran. Maka sesuai dengan ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, dan tidak ada yang ada dalam diri kita yang lebih baik melebihi pikiran. Ini bagi yang belum pernah dengar, bahwasanya apapun kejadian yang hadir dalam diri kita itu adalah panggilan dari pikiran kita. Nggak ada itu ya yang kita undang atau tidak datang dalam hidup kita kecuali itu undangan dari diri kita. Benar nggak? Orang datang ke acara kita undang nggak? Hah? Diundang. Ini kamu datang ke sini karena diundang nggak? Diundang kan? Kalau nggak diundang nggak datang. Ini diundang nggak? Diundang sama siapa? Sama Irfan. Ya karena saya suruh ajak ya, bukan hanya alumni tapi siapa saja yang ingin datang. Maka dalam kajian kali ini mari kita merubah diri kita. Jangan ada satu hari pun kita tidak berubah menjadi lebih baik, dan tidak ada investasi yang lebih baik. Kata orang sekarang melebihi apa? Investasi leher ke atas. Itulah pikiran. Milikilah pikiran yang senantiasa yakin sama Allah, pikiran yang senantiasa sadar bahwa pikiran ini dapat menarik apapun dalam kehidupan kita, baik kita sadar ataupun tidak sadar, baik kita mengetahui ataupun tidak. Terakhir yang ingin saya ceritakan, saya selepas dapat ilmu tentang pikiran ini, ya Allah ya, banyak banget hal-hal yang aneh yang terjadi dalam hidup. Itu saya tadi ada waktu saya khotbah itu biasa tuh teman saya, teman S2 saya. Itu kalau saya khotbah dia foto. Tapi nggak pernah nggak pernah nyamperin saya tuh. Tadi tumbenan dia tuh. Tahu-tahu dia nyamperin saya, nyampein satu informasi yang saya perlu sama informasi itu. Dalam hati saya, ini orang lagi saya tarik, karena biasanya dia ketemu lewat aja. Tahu-tahu datang bawa informasi yang sangat saya perlukan. Ya, akhirnya saya bertukar informasi tadi. Termasuk yang kemarin, yang minggu lalu saya ceritain itu. Siapa? Pamannya si Nazar, ya, pamannya si Nazar itu. Saya Kang Aziz udah lama itu pengen gabung sama komunitas Mubalek di Bandung. Karena saya ini belum terlalu banyak kenal ustadz di Bandung gitu, khususnya yang tenar-tenar gitu ya, yang punya majelis. Karena dari dulu banyaknya di pesantren. Akhirnya saya sholat Isya Jumat yang lalu, di belakang saya sholat, ini kayaknya ustadz gitu, kayak gamis gitu. Saya juga ngeliatin dia gitu. Selesai sholat saya tanya, kenalan gitu. Ujungnya dia bilang, dulu ponakan saya juga belajar itu di Amanah Umah, kan saya bilang gitu. Saya mantunya Pak Wahyu gitu. Ngobrol kemana-mana. Pak Ustadz mau ikut pendidikan Mubalek nggak? Hah? Saya nggak nanya, nggak apa. Yang saya penasaran lagi, ini orang nggak pernah ada di Al-Fatonah, bener nggak ya? Allah. Ini orang nggak pernah ada di Al-Fatonah. Ini besok coba dikondisikan pakai yang lain. Ini kan udah 2 kali jatuh, berarti nggak munasib itu. Ganti yang lain. Ini orang nggak pernah ada gitu. Akhirnya saya tanya, kesini ngapain? Dulu saya punya rumah di sini, dulu keluarga saya di sini. Terus saya dulu punya langganan tukang cukur. Kesini ngapain? Numpang cukur. Numpang apa? Rumahnya di mana Kang Aziz? Di Cibiru. Di mana? Mati saya, ngapain orang nyukur jauh-jauh? Kenapa itu? Ditarik apa? Ada yang narik dia tuh. Yang narik apa? Pikiran saya yang lama dulu nyari nggak ketemu-temu. Saya nyari itu di Google. Mana ini ada pendidikan Mubalek? Nggak ada. Sekalinya ada, kelompok sebelah Kang Aziz. Wah, nggak. Nyari mah susah. Kalau narik gampang nggak?
Tuh tiba-tiba orang pengen apa? Pengen nyukur apa? Jauh-jauh dari Cikuda pengen nyukur. Intinya apa? Mau ngasih saya informasi tentang pendidikan mubaligh. Maka sekali lagi untuk merubah kehidupan kita, rubahlah pikiran ini. Berpikir yang positif, berpikir yang optimis, berpikir yang mudah. Berpikir tadi jangan nyari rezeki, jangan jemput rezeki. Udah diamalin Kang Aziz? Amalinlah apa? Narik rezeki. Ya, nanti boleh ya japri saya. Insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat dan saya sudah cari literaturnya dalam Quran, dalam hadis, dan itu luar biasa. Ini termasuk ya. Kemarin saya ngobrol juga sama Abiyu, termasuk sesuatu yang sangat ajaib itu, dan ini dilakukan dulu sebenarnya di pondok. Apa itu? Kita dulu kalau mau sowan sama kiai Kang Aziz itu Fatihah banyak-banyak buat kiai. Katanya biar hatinya lembut. Benar apa enggak tuh? Benar. Bahkan ada yang lebih ringan dari itu. Apa itu? Sebelum kamu ketemu orang, coba kamu doa aja sama Allah, berbisik itu. Nih, seumpama ya, Kang Aziz seumpama ada janji sama klien, terus lupa. Dan lupanya bukan sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Kira-kira orangnya bakal marah nggak Kang Aziz? Doain dari jauh Kang Aziz. Ya Allah, lembutin hatinya. Ya Allah, buat dia bisa maklum sama saya. Jangan fokus sama marahnya orang itu. Ya. Sambil kita bayangin tuh orang itu datang dengan penuh kelembutan, orang itu maafin. Tenang aja Kang Aziz. Itu doa yang kita layangkan ke orang itu dalam keadaan orang itu tidak tahu. Itu Allah utus satu malaikat yang mengamini doa kita. Tuh Hafiz Abiyu tuh pas naik mimbar dia gantiin saya, dia tenang. Pas turun dari mimbar atau khotbah kedua ya, dia kepikiran bahwa dia gantiin saya. Kan kadang-kadang ada pihak masjid itu nggak suka kan yang datang tuh badal, bukan orang yang diundang langsung. Pas awal dia ngebedahin pikirannya baik-baik. Pas turun dari khotbah dia udah mikir, wah ini kayaknya orang ini pasti nggak suka sama saya, cemberut gini. Kejadian nggak ya? Kejadian. Maka kita kalau dapat kondisi-kondisi kayak gitu, doa aja dulu sama Allah. Kirim pesan, kirim apa? Kirim pesan. Via apa? Via SMS. SMS goib. Itu sampai. Itu apa? Sampai. Tapi kalau kita udah pikirannya negatif, kita nggak berikan pesan-pesan dan sinyal-sinyal yang positif, nanti itu apa? Yang terjadi justru sebaliknya. Ya, maka kita itu juga ilmu yang baru yang saya dapatkan, yang itu jadi training sekarang mahal Kang Aziz. Bukunya aja 500.000 itu namanya alfa telepati. Kayak gimana Pak Ustadz? Nggak usah jauh-jauh. Dulu kita Mangga, Masya Allah. Iya, silakan. Iya, silakan. Dulu kita pernah nggak kepikiran ibu? Ternyata setelah kita mikir, ibu kita tahu-tahu nelpon. Pernah begitu? Kita mikirin teman, mana itu si Ibnu? Tahu-tahu dia SMS. Kang Aziz, mana Kang Aziz? Tahu-tahu dia datang. Pernah nggak begitu? Itu dari mana itu hubungan itu? Itu namanya apa? Alfa telepati. Itu ilmunya mahal sekarang. Saya cari literaturnya, ya Allah, itu maha hadis. Kalau kita berbicara kepada orang lain, kita doa kepada orang lain, kita doa kepada Allah untuk orang lain yang baik-baik, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu. Ya, jadi di antara doa yang mustajab adalah kita berdoa untuk saudara kita, li akhihil muslim ala zahril ghaib, untuk kebaikan saudaranya yang muslim. Ketika dia tidak tahu, doa itu langsung diamini oleh satu malaikat, yang malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini siapa namanya? Hah?
Enggak ini? Enggak. Iya. Teman Kang Aziz bukan? KPM juga? Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya. Itu nanti insya Allah kapan-kapan saya ajarin ya. Ini penting ini penting sekali itu. Nanti akan saya simpulkan secara lebih jelas pada pertemuan berikutnya. Itu ada kita memberikan pesan ya. Sebelum pesan verbal kepada orang-orang yang mungkin kita segani, orang-orang yang kita punya masalah dengan mereka ya. Untuk kita sampaikan pesan-pesan yang sensitif itu yang ketika kita ketemu nanti kita bisa apa? Bisa ketemu dengan lebih santai. Kenapa? Karena SMS-nya sudah sampai duluan dengan doa-doa yang kita itu ada semua itu. Dan itu semua adalah kekuatan pikiran. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ini udah 1 jam Kang Angga ya. Boleh kita selepas ini kita ada diskusi tanya jawab. Silakan. Kang Aziz ada yang mau ditanyakan? Ada? Biasanya ada. Belum. Ada yang lain silakan. Allah. Davi, Kang Angga baru pertama kali ketemu saya ya? Di mana tinggal? Di pesantren. Pesantren apa? Di Lembaga Tahfiz Quran Cahaya Mujahadah. Apa namanya? Lembaga Tahfiz Quran Cahaya Mujahadah. Cahaya Mujahadah. Iya. Kayak pernah dengar saya. Iya. Alhamdulillah. Di KPM udah lama Kang Aziz? Alhamdulillah. Udah lama juga ya? Tapi belum 2018 lu belum gabung. Gabungnya tahun? Sebelum lagi ya? Cuman pas sama saya nggak ikut.